Perkenalkan, nama saya Catherine Aprilia Tameno dengan NIM 2207010115. Saya akan menjelaskan tutorial terkait pembuatan kuesioner di aplikasi AppInfo. Baik, pertama-tama, jika sudah memiliki AppInfo, buka aplikasi AppInfo pada laptop teman-teman. Baik, akan muncul menu seperti di layar. Untuk membuat form baru, kita akan menggunakan tools Create Forms. Setelah diklik akan muncul kanvas seperti di layar. Untuk membuat kuesioner baru, kita akan menuju pada New Project. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Ketik nama kuesioner yang akan teman-teman buat. Di sini saya akan membuat kuesioner tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian gastritis pada mahasiswa. Jadi saya akan menulis kuesioner karena tidak bisa menggunakan spasi, jadi kita menggunakan garis underscore saja. Teman-teman bisa tulis description-nya tentang kuesioner ini, tapi saya tidak menggunakan description. Saya langsung ke form name-nya, yaitu kuesioner faktor gastritis. Ini merupakan tempat teman-teman menaruh project tersebut. Jadi teman-teman bisa memilih tempat teman-teman ingin menaruh project teman-teman ini. Jika sudah, teman-teman klik OK. Oke, baik, akan muncul seperti ini, kanvas seperti ini, dan di sebelah kiri sudah ada tools yang bisa teman-teman gunakan. Jadi di sini kita akan menggunakan label atau title untuk membuat judul dari kuesioner teman-teman. Di sini saya akan menulis Oke, jika teman-teman sudah menuliskan judul teman-teman, di sini teman-teman bisa ganti field name-nya, mungkin supaya lebih pendek. Ini judul, saya mengganti dengan judul. Terus teman-teman jika mau mengubah font ataupun size dari tulisan judul ini, teman-teman ke menu font, lalu akan muncul tampilan seperti ini, dan teman-teman bisa memilih font yang teman-teman inginkan. Di sini saya ingin font Times New Roman. Bisa memilih juga font stylenya, ada regular, italic, bold, dan bold italic. Sini saya memilih bold dengan ukuran size-nya itu 11. Teman-teman bisa klik OK, akan berubah seperti ini. Dan teman-teman bisa klik OK lagi, dan akan muncul seperti ini. Jika teman-teman ingin merapikan ataupun ingin mengubah tempatnya, itu teman-teman bisa menggeser kemanapun teman-teman inginkan dengan kursor seperti ini. Setelah ini, jika sudah judul teman-teman sudah dirasa sudah rapi ataupun tidak ingin diubah lagi, teman-teman bisa pilih tools lain atau fields lain ini untuk membuat pertanyaan-pertanyaan.
Saya akan memulai dengan pertanyaan data diri, seputar data diri. Di sini teman-teman boleh kembali ke label atau title. Di sini saya tuliskan atau ubah fontnya. Kita bisa geser ke bawah seperti ini. Baik, setelah selesai menulis poin A, yaitu identitas responden, kita ingin menulis nama dari responden. Untuk kita pilih text. Nah, akan muncul seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa tulis pertanyaan pertama, yaitu nama. Nah, di sini teman-teman bisa memilih maksimum kata yang akan teman-teman batasi, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa pilih 10 number saja untuk karakter namanya, atau teman-teman bisa memilih lebih dari 10. Batas daripada maximum number of characters ini adalah 254. Jadi teman-teman bisa memilih 0 sampai 254. Nah, di sini saya memilih untuk nama sekitar 30 saja. Dan jika teman-teman ingin pertanyaan ini harus dijawab, teman-teman bisa centang pada required. Jadi pada saat responden tidak menjawab pertanyaan ini, maka responden tidak bisa pindah ke pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, untuk mengubah font dari question ini, teman-teman bisa klik pada prompt font. Lalu teman-teman pilih font yang teman-teman inginkan, dan font stylenya teman-teman bisa pilih juga dengan size yang teman-teman inginkan. Akan muncul seperti ini, lalu digeser dan disesuaikan dengan yang teman-teman inginkan. Bisa di sebelah ataupun di bawah. Oke, untuk nama sudah selesai. Kita pergi untuk umur dari responden atau usia dari responden. Untuk usia, kita bisa menggunakan number. Jadi teman-teman bisa menggunakan number, atau jika teman-teman ingin menggunakan tanggal lahir, teman-teman bisa menggunakan date or time. Tapi karena di sini saya hanya akan menuliskan umurnya saja, jadi saya menggunakan number. Sama seperti teks, di sini kita tulis saja usia. Name-nya, patternnya bisa kita pilih sendiri, mau 2 atau 3 atau 4, terserah teman-teman saja. Tapi kan umur di sini saya batasi pada 2 angka saja. Jadi ini merupakan hal yang harus diisi, ya saya mengklik required. Di sini teman-teman bisa ubah fontnya juga seperti teks tadi. Kemudian klik OK. Akan muncul seperti ini, lalu di ini. Oke. Setelah itu teman-teman bisa pilih jenis kelamin. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin pilih jenis kelamin, mungkin teman-teman bisa menggunakan, kalau kayak toolsnya itu langsung dipilih oleh responden mereka laki-laki atau perempuan, itu bisa di legal values, lalu kita tulis jenis kelamin. Di sini kita bisa create new. Nah, jenis kelamin teman-teman isi saja, mau
laki-laki, lalu perempuan. Oke, lalu klik OK. Untuk ininya teman-teman bisa ubah lagi. Jika sudah, teman-teman boleh klik OK. Akan muncul seperti ini. Nah, maaf. Nah, ini kan saya lupa menaruh angka nomoran pada jenis kelamin. Nah, untuk mengeditnya, teman-teman tinggal klik kanan. Sini klik properties, lalu tinggal diubah 3 jenis kelamin. Seperti itu. Di sini juga saya lupa ubah untuk. Lalu klik OK, maka akan berubah seperti itu. Nah, ini kan bisa dipilih oleh responden, langsung bisa dipilih oleh responden. Selanjutnya yaitu pertanyaan tentang karena ini pada mahasiswa, jadi kita menanyakan program studinya. Mungkin ini kita ke teks lagi, terus program studi. Maksimumnya ini 30. Oh sorry, this. Oke. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, jika teman-teman ingin merapikan atau teman-teman merasa ini belum rapi dan ingin merapikannya lagi, teman-teman bisa ini blok semua pertanyaan ini, lalu teman-teman ke format. Di format ini ada menu alignment, lalu teman-teman bisa pilih as tag or as table. Jadi saya memilih as table. Nah, dia akan berubah tampilan menjadi lebih rapi dan tampilannya akan lebih enak dilihat. Selanjutnya kita ke poin kedua yaitu pola makan. Nah, teman-teman, jika teman-teman sudah malas untuk mengedit atau sudah malas untuk harus teks dulu baru ditulis lagi kembali, teman-teman bisa klik kanan lalu copy yang poin pertama ini, lalu bisa klik kanan lagi dan paste. Nah, dia akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa klik kanan properties, lalu ganti menjadi B, pola makan. Nah, di fieldnya ini juga kita ganti B, pola makan, supaya kalau nanti dianalisis tidak sama seperti itu. Oke, dan selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya yaitu frekuensi makan sehari-hari. Mungkin kita, karena ini option dan responden harus memilih satu jawaban saja, kita ke tools option. Di sini tools option, lalu kita tulis pertanyaannya. Ini pertanyaan pertama itu frekuensi makan. Yang teman-teman bisa memilih di sini ada mau vertikal atau horizontal, terus optionnya itu ada di left or right, teman-teman bisa memilih, dan optionnya itu juga bisa teman-teman pilih, bisa pilih 3 atau bisa pilih 2.
Di sini juga bisa langsung dipilih seperti ini, tapi karena di sini saya opsinya cuma 3, jadi saya pilih 3. Langsung diisi. Ya, 3. Tahu. Oke teman-teman, sudah selesai. Jika sudah selesai, klik. Oh, kalau mau diubah lagi fontnya, untuk pertanyaannya bisa di sini, di prompt font. Kalau ingin mengubah font yang ada di option definition ini, teman-teman bisa pilih field font. Lalu klik OK. Akan muncul seperti ini. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau cuman seperti ini saja, bisa dibiarkan. Bapak biar tuh. Kok tuh gak buat tutorial? Sampai mana le? Tidak masuk. Bapak tuh live. Sabar. Oke. Jika sudah seperti ini, akan muncul seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau tampilannya seperti ini boleh, tapi kalau teman-teman ingin tampilannya cuma satu kotak saja, maksudnya kayak mungkin opsinya ini lebih ke ujung ke begini, teman-teman bisa langsung saja seperti ini. Tereng. Langsung bisa diubah secara manual. Selanjutnya saya akan membuat pertanyaan lainnya tentang porsi makan. Baik, saya akan membuat pertanyaan tentang konsumsi minuman berkafein seperti kopi. Jawabannya itu adalah ya tidak. Nah, kalau untuk melakukan opsinya tidak, teman-teman bisa memilih di tulis yes, no yang ini. Kalian klik. Lalu pertanyaan kedua, apakah Anda mengkonsumsi minuman kafein dalam kopi? Oke, bisa diubah. No, the word. Oke, muncul di atas lalu dipindahkan ke bawah seperti ini. Lalu lagi. Nah teman-teman, di sini saya sudah selesai membuat kuesioner saya, membuat pertanyaan-pertanyaan saya. Nah teman-teman, jika teman-teman ingin menambahkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman lagi dan ternyata page 1 ini sudah tidak muat lagi dan teman-teman ingin menambahkan halaman atau menambahkan page, nah teman-teman bisa klik di judul kuesioner teman-teman di sini di bagian kiri ini, lalu teman-teman pergi ke file. Nah di sini ada banyak menu, teman-teman tinggal pilih new page, maka tampilannya akan seperti ini dan teman-teman bisa menuliskan page name-nya, terserah teman-teman saja, boleh page 2 atau page 3 dan seterusnya. Tapi karena di sini saya tidak ingin menambahkan halaman atau page, saya tekan cancel. Tapi jika teman-teman ingin menambahkan, tinggal klik OK.
Baik, nah teman-teman jangan khawatir jika saat mengerjakan kuesioner teman-teman ini lalu ada kendala pada laptop teman-teman atau device teman-teman, dan teman-teman takut bahwa kuesioner ini tidak tersave. Nah, kuesioner ini teman-teman sudah tersave otomatis ke dalam project di Happy Info. Di sini teman-teman bisa lihat di mana tempat kuesioner ini di save. Jadi jika ada kendala pada device teman-teman atau tiba-tiba device teman-teman mati atau error dan teman-teman khawatir bahwa kuesioner ini tidak di save, belum di save, jangan khawatir karena kuesioner ini sudah di save secara otomatis. Atau jika teman-teman masih ragu, teman-teman bisa Ctrl S untuk save. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke enter data. Jadi kita sudahi yang membuat form atau membuat kuesioner.